Engkaulah yang kami perlukan setiap saat, bahkan setiap detik. Kami bergantung kepada anugerah Tuhan. Setiap detik kami bernafas berasal daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami sudah memiliki Tuhan di dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Anugerah yang terus menjaga, menyertai, memelihara kami semua. Kami bersyukur pagi ini juga di Sabtu pertama kami beribadah bersama. Tuhan sudah menyertai kami, memampukan kami beribadah bersama-sama, dan saat ini kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Allah Roh Kudus, juga Engkau menolong kami memahami kedalaman firman-Mu yang begitu luar biasa dan tidak mampu kami pahami semua. Apa yang dapat kami pahami dan kami terima, kiranya kami juga meresapi, menghayati, menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi ini kita memasuki kitab Pengkhotbah. Saya akan share screen dulu. Tema kita pagi ini adalah kesia-siaan hidup tanpa Allah, ya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar, kalau aku sukses, hartaku banyak, masalahku selesai? Pernah nggak? Kadang-kadang juga anak muda sering berpikir gitu ya, kalau udah sukses, harta banyak, masalah selesai. Betul apa enggak ya? Wah, sekarang anak muda umur 20 aja bisa gajinya 70 juta. Kerja di rumah, nggak usah pergi ke kantor, kerjanya di luar negeri kantornya. Bahkan bisa kerja di 3 perusahaan, bisa mungkin sampai 100 juta atau bisa lebih ya. Bahkan ada anak jemaat kita juga bisa bekerja seperti itu. Apakah orang kalau sudah kaya masalahnya selesai? Tentu tidak ya. Bayar listrik, nambah lagi seleranya ya. Sebab harapan manusia itu bertahap. Level hidup manusia juga bertahap. Begitu dia masuk tahap 1, dia mau tahapan kedua. Begitu dia sukses di sini, dia kepingin sukses berikutnya. Ketika dia sanggup membeli barang dengan kualitas A, dia mau beli lagi dengan kualitas yang lebih tinggi. Dia harus bayar lagi pemeliharaan rumah yang besar itu. Dia harus bayar lagi servis mobil yang mahal itu, asuransinya dan sebagainya. Belum lagi masalah kesakitan, penyakit, bencana alam, dan apapun bisa terjadi di dalam dunia ini ya. Jadi manusia tidak bisa mempertahankan apapun yang dia miliki. Nggak ada istilah kalau sukses banyak uang masalah selesai, itu nggak ada ya. Apakah mungkin seorang sibuk, produktif, sukses, berhasil, tapi tetap merasa kosong makna hidupnya? Mungkin nggak? Sudah pasti. Itu yang sedang disampaikan oleh pengkhotbah Salomo ya, seorang raja. Jadi bukan kaleng-kaleng yang ngomong ya, orang yang paling kaya, orang yang paling pinter ya di dalam sejarah Israel. Dan dia berkata, kesia-siaan belaka, dia bilang. Kata pengkhotbah, kata Salomo, kesia-siaan belaka di atas semua, dan semua adalah sia-sia. Vanity of vanities, all is vanity ya dalam bahasa Inggrisnya. Apakah Salomo ingin berkata hidup manusia itu nggak ada artinya? Apakah Salomo ingin berkata hidup itu semua sia-sia? Bukan itu maksudnya. Jadi kita ingin belajar apa sih yang dimaksud dengan sia-sia yang diucapkan oleh Salomo di dalam pengkhotbah 1 ini. Dan juga terus tentunya di bagian lain Salomo akan menjelaskan
sia-sia dalam bahasa Ibrani ini ditulis Hebel, ya, bahkan bisa dibaca Habel seperti namanya Habel, dan Habel menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan, bahkan membuang nyawa, ya. Bukan Habel maksudnya dalam arti Habel adiknya Kain, ya, bukan, ya, memang tulisannya sama tapi maknanya beda. Nah, kalau Hebel ini, ya, tadi maksudnya bisa juga dibaca Habel itu dalam sinonimnya, tapi bukan berarti nama adiknya si Kain, bukan. Nah, Hebel ini bisa berarti uap, bisa berarti nafas, ya, bukan, beda dengan ruah atau nefes yang dalam bahasa Ibrani berarti nafas yang Tuhan berikan di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, dikatakan bisa berarti sementara atau tidak dapat digenggam. Bisa nggak Bapak, Ibu, dan Saudara sekali nafas udah tahan terus lalu kita tetap hidup? Nggak bisa. Maksimal 4 atau 5 menit. Orang paling hebat di Navy SEAL, ya, Angkatan Laut Amerika itu 5 menit itu udah top banget, udah paling hebat. Manusia nggak bisa mempertahankan nafas lebih dari 5 menit. Jangan nafas, udah itu pasti mati dia, atau pasti langsung tarik nafas lagi. Nah, jadi hidup itu sesuatu yang sementara. Jadi kesia-siaan berkaitan dengan kesementaraan dan sesuatu yang tidak dapat digenggam. Nggak ada orang bisa menggenggam udara, nggak ada orang bisa mempertahankan nyawanya, nggak bisa. Itu yang ujungnya daripada yang dibicarakan oleh Salomo. Tadi sudah kita tanyakan, apakah Salomo sedang berkata hidup tidak berharga, hidup tidak bermakna? Bukan. Ya, bukan. Hidup ini sangat berarti. Semua manusia menyukai apa yang ada di dalam dunia ini. Walaupun ujung-ujungnya mati, semua manusia nggak ada yang mau mati. Karena apa? Hidup itu berharga, bisa dinikmati, bisa dirasakan. Ada kebahagiaan, ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti tidak berharga, bukan berarti tidak bermakna. Tetapi Salomo mau kita sebagai orang Kristen berpikir lebih jauh dan lebih dalam lagi. Di ayat berikutnya di Pengkhotbah 1, Salomo mengatakan apa? Generasi datang dan pergi. Ya. Sudah berapa generasi, ribuan generasi tentunya manusia ini, ya, sudah berganti dari kakek buyut, lalu ayah, lalu ke anak, nanti lagi ke cucu, ke cicit, berputar begitu saja. Ada siklus yang berputar terus dalam hidup manusia. Matahari terbit setiap pagi. Kalau besok matahari nggak terbit berarti kiamat, ya. Matahari terbit dan terbenam, terus berputar. Angin juga berputar-putar terus, ya, mengalir. Maksudnya berputar dengan dinamikanya sendiri, dan manusia tidak tahu. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau tidak tahu angin datang dari mana dan pergi kemana. Sungai terus mengalir ke laut tanpa laut itu nggak pernah penuh. Tetap aja segitu. Walaupun orang takut, ya, nanti banjir rob. Ternyata udah ribuan tahun juga nggak apa-apa, ya. Laut tetap aja seperti itu. Jadi siklus hidup manusia itu berputar begitu terus, ya, tanpa ada sesuatu yang baru. Di ayat 9 dikatakan apa? Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi Kitab Ratapan 3 berkata apa? Allah selalu baru setiap hari. Apa yang berasal dari Allah yang diberikan kepada kita setiap hari, pemeliharaannya, kehadirannya itu selalu baru diberikan kepada kita. Jadi ada sesuatu yang berasal dari Allah yang sangat indah, sangat baik, Tuhan sediakan buat kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah siklus yang terus berputar, ya. Anak-anak udah lahir, disekolahin, udah sekolah mereka kerja, habis mereka kerja mereka menikah, habis mereka menikah punya anak, orang tuanya mati, nanti mereka lagi punya anak, lalu begitu lagi berputar. Itu yang terjadi.
Apa yang dimaksudkan oleh Salomo mengenai kesia-siaan itu di tengah kehidupan kita, ya? Apakah keuntungan hasil yang diperoleh manusia dari jerih payahnya di bawah matahari? Keuntungan dalam bahasa Ibrani yitron, atau hasil akhirnya apa? Ya, hasil akhir dari kehidupan manusia adalah mati. Nanti di pasal berikutnya Salomo bilang apa? Semua manusia sama seperti binatang, ya, nanti akan mati. Mazmur 49 juga begitu. Daud berkata apa? Manusia nasibnya sama dengan binatang, ya, nanti akan mati. Ya, Iwan Fals juga bikin lagu, manusia sama saja dengan binatang, pasti akan mati. Nah, kesementaraan ini, ya, yang disebut oleh Salomo sebagai sesuatu yang sia-sia, karena tidak ada yang dapat dipertahankan oleh manusia. Kitab Amsal juga berkata apa? Jangan membanggakan hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan membanggakan apa? Hari esok. Mungkin sekarang lagi sukses, lagi lancar, bisnis lancar, usaha lancar, mungkin gaji lagi bagus. Alkitab memberi peringatan, jangan bangga, jangan sombong, ya, tentang masa depan, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi besok atau semenit ke depan, sehari ke depan. Manusia tidak bisa mempertahankan apapun, ya, kecuali Tuhan menjaga, memelihara, menyertai, memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu ada sesuatu yang berbeda dari hidup anak-anak Tuhan. Di satu sisi kita dapat anugerah, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, janji yang kekal. Tetapi juga di sisi lain kita incaran iblis untuk dijatuhkan, agar hidup kita makin tidak berguna di dunia dan dibuat sia-sia. Oleh karena itu kita perlu belajar apa kata sia-sia di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Ya, kalau bicara mengenai materi, semua orang bisa kaya, semua orang bisa pinter, semua orang bisa sukses. Orang Kristen berdoa supaya sehat panjang umur mati. Orang di Jepang, di Okinawa, rata-rata di atas 100 tahun. Nggak pakai berdoa, nggak pakai kebaktian doa pagi, KTM hari Minggu, enggak. Umurnya bisa ratusan tahun, 100 tahun, rata-rata mereka bisa. Bukan karena jadi orang Kristen, tapi karena gaya hidup, pola makan, dan sebagainya. Orang Kristen kalau hidupnya asal-asalan juga bisa koit dengan cepat. Jadi ada hikmat duniawi, maksudnya yang general, tetapi ada hikmat khusus dan tujuan khusus dalam hidup orang Kristen. Ya, jadi kesia-siaan itu berkaitan dengan kata kesementaraan dan berujung pada kematian. Nggak ada orang yang bisa menghindari kematian. Semua orang pasti mati, ya. Jadi setelah itu kematian, setelah usaha, kesibukan, kesuksesan, ya, manusia itu tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa dibawa mati. Hari ini kita diingatkan oleh pengkhotbah. Jadi kata sia-sia berkaitan dengan tanpa Allah, tanpa kehadiran Tuhan. Jadi tanpa Allah semua akan berakhir dengan kesia-siaan. Semua akan berakhir dengan kematian, betul-betul mati, maut. Ya, jadi kata mati itu maut. Bahkan kata maut itu berarti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tetapi bersama Allah hidup kita bermakna. Kita memperoleh makna yang kekal, yang melampaui kesementaraan. Nah, ini yang perlu kita pelajari, perlu kita renungkan. Sebab banyak orang Kristen pengharapannya tipis, imannya tipis kepada Tuhan, campur-campur. Dia campur imannya dengan nilai-nilai dunia, dia campur imannya dengan adat. Kalau nggak ada adat, kurang, harus ditambah. Jadi dia nggak sepenuhnya percaya kepada Allah. Dia bisa pilih-pilih kapan dia suka nilai dunia, kapan dia berakting seolah-olah rohani. Dan
Mungkin di jemaat kita atau kita sering bertingkah laku seperti itu. Tetapi Allah berkata kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu tetap, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. 2 Timotius 2 ya. Jadi kita mesti melihat itu sesuatu yang luar biasa. Melihat kasih Allah sebagai sesuatu yang paling berharga, sangat indah, sangat luar biasa, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dinomorduakan. Ya, manusia dengan segala kesuksesannya tetapi selalu membawa di dalam dirinya masa lalu. Ya, di gambar ini masa lalunya apa? Yang paling buruk dalam hidup manusia. Dosa, maut selalu mengikuti dia. Ya, walaupun manusia itu punya kekuatan untuk berjuang, ya, striving for superiority dalam hidup. Dia berusaha supaya hebat dalam hidupnya. Dia bertumbuh, dia terus belajar, terus beradaptasi, punya kesadaran tinggi, mampu menghadapi tantangan, punya keberanian, punya usaha yang hebat. Tetap ada batasnya. Tetap di hati manusia itu ada kekosongan yang gak bisa diisi oleh apapun kecuali Allah. Nah, selama manusia dikuasai masa lalu tadi saya sebutkan apa yang paling berat, yang paling besar, dosa yang berujung pada kematian. Ya, berujung pada kematian. Jadi manusia tanpa Allah akan mati. Manusia tanpa Bawa aja Allah jalannya, bawa. sia-sia. Ya, minta maaf jemaat jika ada yang masih hidupkan mic dimatikan. Ya. Nah, pelajaran dari Salomo, tanpa Tuhan manusia bisa sukses tetapi kosong makna dan berujung pada kesia-siaan, maut. Tetapi bersama Tuhan, walaupun dalam kesederhanaan, kita memiliki makna hidup yang kekal. Apakah hidup saya, hidup saudara, hidup Bapak Ibu penuh dengan aktivitas yang hanya duniawi? Atau sungguh-sungguh hidup dalam makna yang Tuhan berikan? Jadi makna hidup orang Kristen itu bukan sesuatu yang dicari-cari, dibuat-buat. Ya. Ada orang Kristen katanya pergi ke Timur Tengah mau cari makna hidup. Waktu Kristen, sekarang sih saya kenal orang itu bukan Kristen lagi, tapi dulu bahkan dia tinggalin suaminya, dia tinggalin anaknya, dia tinggalin keluarganya. Apa? Dia mau cari makna hidup di Timur Tengah, cari guru. Padahal guru yang sesungguhnya siapa? Tuhan Yesus. Guru bijaksana, guru hikmat, juru selamat, Tuhan, penguasa langit dan bumi, penguasa bumi dan surga. Malah perginya ke manusia. Ya, karena dia tidak jadi orang Kristen, hanya Kristen-Kristenan, gak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, hanya aktivitas kosong. Ya, pura-pura jadi orang Kristen padahal dia tidak menerima maknanya. Nah, sekarang mungkin banyak orang Kristen ke gereja hanya kewajiban. Ya, asal dia senang otaknya, pikirannya, telinganya, dia merasa sudah cukup. Padahal ke gereja itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan juga bukan hanya mencari kepuasan intelektual, tetapi dia harus berinteraksi dengan sesama orang Kristen. Dia harus melayani, ya, orang Kristen. Wah, orang Kristen wajib bertanggung jawab melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberi anugerah. Jadi makna hidup kita temukan dalam penebusan, dalam pengampunan, sehingga maut bukan lagi bagian kita, tapi hidup yang kekal. Ya, lalu makna hidup itu kita temukan karena kita berjumpa dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah dan melayani Allah. Itulah makna hidup orang Kristen dan memperoleh janji hidup yang kekal. Dan bukan hanya janji, nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk membangkitkan semua orang dan dibawa ke kehidupan yang kekal. Penutup, pengkhotbah membongkar makna palsu. Makna palsu maksudnya apa? Manusia sering menempatkan makna hidup itu pada materi, pada uang, pada jabatan, pada kekuasaan. Padahal apa? Uang bisa hilang. Ya, ada orang ngamuk-ngamuk. Dia punya Bitcoin, kuncinya hilang, ya. Passwordnya hilang.
Padahal dia punya banyak. Ya. Akhirnya apa? Dia banting semua barang-barang di rumahnya. Ya, ada yang videoin, masukin di medsos. Karena bisa hilang begitu saja uang. Ada anak perempuan masih muda, dulu beli Bitcoin 3.000, murah. Wah, sekarang tiba-tiba dia jadi punya uang 4,5 triliun. Kaget semua dunia. Nggak punya bisnis, nggak punya perusahaan, tiba-tiba bisa. Tapi apa? Bisa hilang banyak. Bahkan ada orang, ibu-ibu ditipu sampai berhutang 1,5 juta US dollar untuk beli Bitcoin oleh pacarnya. Bahkan pacar yang dikenal secara medsos. Semua ya yang dianggap manusia berguna itu bisa hilang sementara. Ya, waktu, tenaga, pikiran tidak bisa dipertahankan oleh manusia. Kesuksesan apapun tidak bisa. Jadi manusia tidak menemukan makna, walaupun di kitab Pengkhotbah dikatakan ya pada bagian terakhir manusia mencari hikmat. Salomo mencari hikmat. Ya, siapa yang mencari hikmat akan menemukan kesusahan. Semakin orang membuat banyak buku juga akan mengalami kelelahan. Bukan berarti nggak boleh belajar banyak, enggak. Manusia harus belajar. Tanpa pengetahuan manusia akan binasa. Pengetahuan akan Allah. Tanpa pengetahuan yang umum pun manusia disebut bodoh. Tetapi maksudnya apa? Ada batas-batas tertentu yang perlu diperhatikan. Nah, Pengkhotbah ditutup di pasal 12. Nanti ketika kita masuk ke pasal 12, ditutup dengan apa? Kesimpulannya, takutlah akan Allah. Karena Allah lah yang menguasai segala sesuatu, memegang segala sesuatu, dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kata perintah-perintahnya ini sudah berulang-ulang diajarkan oleh Musa. Ya, berpeganglah pada ketetapan-ketetapan, perintah-perintah Allah, firman Allah. Lalu diulang oleh Daud di Mazmur 119, ya. Pasal yang paling banyak di dalam kitab Mazmur, ayat paling banyak, paling panjang. Di situ diulang-ulang, takutlah akan Tuhan, berpeganglah pada perintah, hikmat, ketetapan, titah-titah. Itu yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau orang takut akan Tuhan, dia nggak bohong, dia nggak sombong, dia nggak belagu, nggak petantang-petenteng, nggak menghina orang, nggak merendahkan orang dalam level apapun, dalam status apapun. Baru dia bisa muncul sebagai orang Kristen yang sejati, yang baik, yang rendah hati. Kalau takut akan Tuhan. Nah, Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Yesus berkata, aku datang. Yesus datang ke dalam dunia. Belum lama kita merayakan Natal, ya. Yesus datang, lahir, datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah sia-sia tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hidup di dunia ini saja. Lebih daripada itu, hidup yang kekal. Dan mempunyai apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ini dimulai dengan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Pencuri datang untuk hal yang jahat, untuk mencuri dan membunuh. Tetapi Yesus mengkontraskan, aku datang supaya mereka yang dikasihinya, yang dipilihnya, yang ditebusnya mempunyai hidup yang kekal. Kalau iblis itu pencuri, mau merebut nyawa orang, membinasakan nyawa orang, membunuh nyawa orang. Dan Yesus sebetulnya sedang mengkontraskan dirinya dengan iblis. Iblis datang untuk menggoda, menjatuhkan, membunuh. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dan memberi kelimpahan dalam hidup yang kekal. Makna yang selama-lamanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur untuk hal itu. Ya, refleksi kesimpulan buat kita, ya. Hiduplah dengan orientasi yang benar. Sadari keterbatasan dan kesementaran hidup. Tadi saya sudah mengingatkan hal yang kita pelajari selama tahun 2025, mengatakan apa? Jangan menyombongkan, membanggakan masa depan, karena engkau tidak tahu apa yang akan
terjadi sehebat apapun engkau, sadari keterbatasan dan kesementaraan hidup, kerawanan hidup. Ya, orang punya apapun bisa, tapi dalam sekejap pun bisa hilang. Ya, kita semua punya keterbatasan. Kita semua punya kesedihan masing-masing. Kita punya kebahagiaan masing-masing. Setiap orang punya kesedihannya masing-masing. Setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing. Jangan kepengen sama dengan orang. Masing-masing jalani secara bertanggung jawab, ya. Yang kedua, jangan mengabsolutkan kerja, prestasi, kesuksesan. Ya, absolutkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, banggakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan membanggakan diri. Bahkan banyak orang Kristen membanggakan keluarganya nomor satu dibanding Tuhan. Ya, hati-hati, bisa jadi berhala keluarga itu, ya, kalau terlalu membanggakannya. Ya, mana ada keluarga tanpa masalah? Semua punya masalah. Jadi yang terakhir, hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen nggak menyadari bahwa dia harus melayani Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Dia hanya datang dan pergi ke gereja tanpa terlibat pelayanan, ya. Lalu yang berikut, takutlah akan Tuhan dan hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Ya, Rasul Paulus yang mengajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa, terus-menerus, setiap hari, setiap saat. Jadi itu yang diajarkan oleh pengkhotbah Raja Salomo kepada kita melalui pengkhotbah 1. Ya, kita tidak boleh sombong di dunia ini, tidak boleh bangga atas apapun yang dicapai oleh kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sebab yang terpenting, terbaik, tertinggi, yang paling bernilai siapa? Tuhan kita. Amin. Nafas hidup kita tiap detik adalah anugerah Tuhan. Mari jangan sia-siakan hidup kita. Ya, jangan merasa nyaman dengan apapun yang ada dalam keluarga kita, ya. Jangan lupa muliakanlah Tuhan senantiasa, hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup penuh syukur. Mari kita makin bersemangat beribadah. Mari kita makin semangat melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Biarlah kita memiliki hidup yang bermakna, dan hidup yang bermakna itu berasal dari Tuhan, di dalam Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mohon kesediaan Box Sumastra menutup kita di dalam doa, sekaligus doa berkat. Ya Tuhan Allah kami yang hidup dan kekal, kami datang kepadamu dengan hati yang direndahkan oleh firman-Mu. Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa segala jerih payah, pencapaian, dan kebanggaan hidup tidak mampu memberi makna yang sejati bila kami hidup hanya di bawah matahari tanpa memandang kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami mencari kepuasan dari kerja keras, keberhasilan, pengetahuan, atau hal-hal duniawi yang sementara, seolah-olah semuanya itu dapat menggantikan Engkau. Ajarilah kami menerima kebenaran ini dengan jujur, bahwa hidup kami rapuh, singkat, terbatas, namun tidak sia-sia bila dijalani di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak hidup mengejar apa yang dapat kami genggam, melainkan hidup dalam takut akan Engkau, menaruh harap bukan pada apa yang kami capai, tetapi pada siapa Engkau yang bagi hidup kami. Arahkan hati kami kepada kekekalan-Mu ya Tuhan, supaya di tengah rutinitas kerja dan pergumulan hidup, kami terus belajar menemukan makna dalam perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberi arti yang sejati bagi hidup yang fana ini. Dan sekarang ya Tuhan, di akhir persekutuan ini, kami akan kembali untuk bekerja hidup sebagaimana Tuhan tugaskan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mencurahkan damai sejahtera Kristus, kasih Bapa, anugerah yang limpah dari Allah Tritunggal, tetap tinggal pada hidup kami, menaungi kami berjalan, melintasi tahun 2026 yang belum kami ketahui.
apa yang akan terjadi. Biarlah Allah Esa itu terus menguasai, menyertai, menuntun kami, melimpahkan anugerah damai sejahteranya, kasih, dan penyertaan rohnya yang kudus. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus kami mohon berkat-Mu. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur untuk ibadah kebaktian doa pagi Sabtu pertama ini untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk Bu Deborah yang sudah menjadi liturgos dan Bapak Ibu juga Penatua Febi yang tadi harus sudah membantu mengoperasikan PowerPoint. Besok kita akan masuk dalam minggu kedua ibadah di kebaktian umum. Mari kita semangat, setia, beribadah kepada Tuhan dan membangun gereja kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan saudara Amin. sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Pagi. Pendeta Tuhan berkati. Robert, Terima kasih semuanya. Selamat Pak Robert, Ya, Tuhan berkati. Pak Renji, Bapak Ibu Ini sekalian, Tampi, Amin. Tampi, God berkati bless kita you all. semua. Thank you. Oke, God kami pamit. bless. Amin. pelayanannya. Habis. Udah. Mama dulu, ini Pak. Ikut gak?